Mobil rusak karena parkir paralel, Kak. Ini lagi FYP Juju sama orang Hyundai, Kak. Masih banyak yang belum mengerti parkir paralel kenapa bisa merusak mobil dan apa itu parkir paralel saya jelaskan pakai bahasa bayi ya, kayak biar ngerti nih pertaruhannya atau pertempurannya itu seperti apa, Kak. Jadi mobil Juju ini rusak, Kak. Kenapa? Karena dia parkir paralel. Dia itu mengalami kebocoran aki atau baterai, saya lupa ya kayak gitu ya. Tapi parkir paralel itu adalah kalau Kakak misalnya ke mall nih kan, lagi penuh mobil yang parkir, berarti parkirnya di depan mobil kan. Nah, parkir mobil itu kita harus netralkan supaya bisa didorong untuk sebenarnya. Di mobil manual itu nggak ada masalah, kayak kita netralkan, kita dorong tuh nggak ada masalah. Tapi di mobil listrik, Kak, itu kita boleh netralkan, tapi kita boleh dorong hanya dalam keadaan darurat, mindahin di pinggir jalan, majuin mundurin dikit, Kak, gitu ya. Nggak boleh kayak mobil manual ya, Kak ya. Begitu juga dengan mobil listrik, Kak, tidak boleh didorong dalam jangka waktu yang lama atau jarak yang panjang, Kak. Di beberapa mobil listrik itu sudah ada fitur yang bisa untuk parkir paralel, tapi kebanyakan sih nggak, termasuk Hyundai Ioniq ini nggak bisa sebenarnya, Kak ya. Dia tuh hanya Hyundai Stargazer sama Core kalau nggak salah ya, Kak ya, dua itu. Selebihnya itu sistemnya beda. Nah, si Ajun ini tinggal di apartemen, makanya dia selalu parkir paralel tuh, di N kan tuh gitu ya. Jadi didorong, dimundurin, dan N-nya itu dari malam sampai pagi kan, Kak. Nah, ketika parkir paralel itu, Kak, N itu entah maju atau dorongnya atau N-nya terlalu lama, itu membuat sistemnya itu, kelistrikannya itu terganggu, Kak. Entah di akinya atau ke baterainya ya. Nah, kenapa ini jadi masalah, Kak? Karena AA Juju, dia itu pengen beli mobil yang bisa parkir paralel. Nah, harusnya, Kak, gitu ya, dijelaskan oleh orang Hyundai yang bisa parkir paralel itu Hyundai Stargazer sama tipe ini, bukan tipe Ioniq. Ketika dia omongin ambil Ioniq, dia bilang bisa parkir paralel. Mungkin, Kak ya, itu bisa ya, tapi dalam keadaan darurat saja dan gak sering-sering ya. Sementara kebutuhan AA Juju itu dia parkir semalaman ya, gitu. Jadilah mobilnya itu rusak ya, Kak ya. Makanya kemudian dia datangin dealernya, dia minta kejelasan kenapa nggak diomongin ini nggak bisa parkir paralel, Kak. Ini. Masalahnya di sini, Kak ya, salesnya sama SVV-nya yang menjawab itu handling komplainnya kacau ya, jujur parah, Kak. Nggak boleh loh, Kak ya, di bisnis industri yang bener-bener ratusan juta itu, miliar itu di apa, pakai cara-cara pasar, Kak. Itu kan SVV-nya itu kan juga meninggi suaranya, membantahnya pun juga udah nggak beraturan kayak debat kusir, Kak ya. Karena di perusahaan sebesar mobil itu harusnya itu dia itu langsung, iya kenapa Pak, so saya mohon maaf ya, kayak kalau nggak bisa dihandle naik ke atas, Kak, kepala cabang ya, kayak gitu ya. Masalahnya mereka emosi dan jujur followernya banyak. Meledak lah ke TikTok, ke Instagram, ke thread ya gitu ya. Makanya kemudian kita langsung ngejudge Hyundai. Cuman, Kak, kasihan Hyundai-nya. Kenapa, Kak? Karena yang bikin masalah adalah dealer Hyundai-nya Fatmawati ya. Jadi Kakak harus tahu ya, di otomotif itu ATPM ya, dia tuh kalau mau bikin tuh kerjasama sama konglomerat, Kak. Jadi nggak satu konglomerat aja. Misalnya nih, Kak, ada yang namanya itu Arista, ada yang namanya Andalan, ada yang namanya grup ya, grup dealer ya. Jadi Arista ini punya yang Fatmawati misalnya di daerah sini, sini gitu ya. Di daerah Kalimantan dia juga pegang gitu misalnya. Ada juga grup Andalan tuh megang Hyundai juga, tapi di daerah tertentu gitu ya. Di Bandung pun beda juga itu, Kak, itu grupnya gitu ya. Jadi hanya karena satu grup dealer ya, Kak ya, itu grup dealer yang lain yang mungkin handling komplainnya itu bagus, jadi kena jadi itu, Kak. Nah, apalagi Hyundai-nya tuh gitu ya. Kan ini kesalahan yang pertama di salesnya, yang kedua cara menghandle komplain ketika itu ya. Karena Ajuju juga merasa bahwa chat pun nggak dibales gitu ya. Dan ini fatal ya gitu ya. Semoga selesai ya, Kak ya. Cuman saya titip satu pesan ya, Kak ya. Kalau bermasalah dengan satu grup dealer, Kak ya gitu, jangan bawa-bawa grup dealer lain, Kak. Karena kadang-kadang mereka lebih bagus handling komplainnya ya. Karena ini bisnis dan usaha sekarang lagi susah ya, Kak ya gitu ya. Hanya gara-gara satu grup dealer yang grup dealer lain kena jadinya. Oke ya. Jadi jangan hakimi bahwa handling komplain di Fatmawati itu mencerminkan semua Hyundai Indonesia. Jangan, Kak, gitu ya. Saya nggak di-endorse, saya kayak BDW ya, Kak ya. Cuman saya dulu pernah di industri otomotif di motor Honda. Di Honda tuh, Kak, ada Daya Motor, ada MPM Motor, Kak. Ada lagi Mitra Motor, Kak, Mitra Group. Jadi beda-beda tuh manajemennya, beda-beda yang punya tuh, Kak, gitu ya. Dan jangan sampai hanya gara-gara MPR motor bermasalah, yang Daya Motor juga bermasalah. Padahal Daya Motor misalnya kayak itu bagus secara servisnya gitu. Jadi jangan generalisasi satu dealer itu melambangkan atau merepresentasikan semua